Shalom, para peserta baptisan yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian pertama dari seri pelajaran mengenai baptisan, yaitu introduksi. Sebelum kita masuk dalam tema pokok kita, kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ayat 16. Jadi dia berkata, ini pesan Yesua kepada para murid, para rasul yang akan ditinggalkan karena dia naik ke sorga. Dia berkata, siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ini adalah amanat agung dan pesan terakhir dari Yesua untuk mengkekalkan karya agungnya selama 3,5 tahun di muka bumi, dan puncaknya adalah pada penyalipan, penguburan, dan kebangkitan dari Yeshua Hamasyah. Supaya karyanya itu tidak sia-sia, maka karyanya itu harus dikekalkan. Bagaimana caranya? Berita tentang keselamatan harus disampaikan ke seluruh umat manusia. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, sampai seluruh bumi mendengarkan Injil. Itu pesan Tuhan. Dan yang menarik di sini, pesan itu dikunci dengan perkataan atau statement ayat 16, siapa yang percaya, sekali lagi siapa yang percaya, sebab ada yang tidak percaya tentu. Jadi hanya siapa yang percaya dan kemudian dibaptiskan. Berarti orang yang percaya, orang yang beriman, dia harus melakukan sesuatu, meresponi atau melanjutkan imannya, yaitu dibaptis. Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu nol. Jadi iman, percaya harus diikuti, dilanjutkan dengan tindakan. Apa tindakan pertama dari orang percaya? Yaitu dia dibaptis. Dia memberi dirinya dibaptis. Dan konsekuensinya adalah dia akan diselamatkan. Itu kata Yeshua. Sebaliknya siapa yang tidak percaya, dan tentu kalau tidak percaya tidak dibaptis juga, dia akan dihukum. Ini adalah pilihan bagi kita sekalian, Anda mau percaya pada Injil atau tidak. Dan kalau Anda percaya, Anda tidak cukup berkata saya percaya. Anda harus berkata saya mau dibaptis. Sebab Tuhan berkata hanya siapa yang dibaptiskan setelah dia percaya, dia akan diselamatkan. Artinya jika Anda percaya tapi tidak mau dibaptis, ya itu sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Tidak berubah menjadi 2, atau tidak berubah menjadi angka lain. Tetapi 1 tambah 1 akan menjadi 2, 1 tambah 2 menjadi 3. Percaya dan dibaptiskan akan mendatangkan keselamatan. Jadi ini adalah hal yang penting. Mengapa Anda kemudian mengambil keputusan untuk dibaptis? Yaitu bahwa Anda mau diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, anak-anakku yang saya kasihi, kalau kalian sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, itu adalah respon yang paling tepat untuk kalian yang percaya kepada Injil. Jadi, saya ulangi, berita Injil harus disampaikan. Mengapa? Supaya karya Yeshua selama 3,5 tahun di muka bumi ini tidak sia-sia, tidak berhenti hanya pada zaman para rasul, tetapi kemudian dilanjutkan dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Yang kedua, siapa yang percaya oleh berita Injil itu, mendengar berita Injil itu, maka mereka harus dibaptiskan. Sebab jika tidak, mereka tidak akan diselamatkan. Saya ingin kita melihat satu contoh penerapan atau penggenapan daripada apa yang disampaikan Yeshua yang dilakukan oleh para murid. Buka buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37. Ini adalah penggenapan pertama kali Injil disampaikan setelah peristiwa kamar loteng, yaitu para rasul dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Dan setelah mendengarkan, mereka tertusuk dalam hati. Jadi hati mereka tertusuk.
Mereka bukan hanya mendengar, hati mereka tertusuk, hati mereka hancur, lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa?" Saudaraku yang kekasih, ini adalah respon yang terbaik dari orang yang mendengar Injil, yaitu kemudian dia bertanya, "Saya harus bikin apa? Apa yang saya harus lakukan setelah saya mendengar Injil dan saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Injil?" Apa jawab para rasul? Petrus berkata ayat 38, "Dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama atau dalam nama Yeshua Hamasya untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Perhatikan baik-baik, jawaban Petrus ini sungguh lengkap. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mereka harus dibaptiskan. Yang kedua, karena dibaptiskan mereka akan menerima penghapusan dosa. Bukan ditutupi lagi dosanya, tetapi dihapuskan, dilenyapkan dosanya. Dan yang ketiga, mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada 3 hal yang penting yang akan dialami oleh orang percaya. Yang pertama, dia harus dibaptiskan. Yang kedua, dia dihapuskan dosanya. Dan yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Jadi dalam introduksi ini saya ingin kita mengerti mengapa kita dibaptiskan. Bukan karena syarat keanggotaan gereja. Bukan karena Anda mau menikah mungkin. Bukan karena ikut-ikutan teman dibaptis saya juga dibaptis. Bukan syarat-syarat lain. Tetapi karena Anda percaya kepada berita Injil. Artinya, kalau Anda percaya kepada berita Injil, Anda memang harus dibaptiskan. Sebab jika tidak, maka firman Tuhan berkata, engkau tidak akan menerima keselamatan. Itu sebabnya mari kita mengucap syukur sebab kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendengar Injil, kita percaya kepada Injil, dan kita mau memberi diri kita untuk dibaptiskan. Inilah introduksi atau pembukaan dari apa yang menjadi awal dari seri pelajaran tentang baptisan. Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa baptisan itu berkaitan dengan percaya dan menghasilkan keselamatan. Maka di depan atau selanjutnya kita akan belajar tentang keselamatan. Sebelum kita belajar tentang baptisan air itu sendiri, kita akan belajar tentang keselamatan. Itu sebabnya ikuti terus seri pelajaran ini dan buka hatimu untuk firman Tuhan berkarya dalam hatimu. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya.